Seorang janda berumur 36 tahun, yatim piatu, yang diceraikan seorang suaminya karena 11 tahun tidak mendapatkan anak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Jadi banyak elemen-elemen yang digunakan Ki Macan untuk bisa memberikan ramalan insya Allah akurat untuk kakak-kakak penonton setianya Pintu Misteri. Ki Macan, apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Sehat? Mas Jawir pangestu. Waduh, Ki Macan sehat, Mas Jawir pun juga harus sehat ya. Nggak boleh loyo-loyo, pokoknya kudu semangat apapun yang terjadi. Penonton di Pintu Misteri, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa. Selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, tenang hati dan pikiran. Terima kasih sudah support Pintu Misteri sampai saat ini. Tak luput pun juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudara tak terlihat Nipon Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Nah, bukan kaleng-kaleng, saudara tak terlihat 10 tempat, semuanya sudah terseleksi, semuanya sudah positif. Nah, matur nembah nuwun untuk saudara tak terlihat semuanya melambai. Tepuk tangan. Wah, kiss bye. Kiss bye. Terima kasih untuk saudara tak terlihat di Mas Jawi dan Ki Macan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Ki Macan, nonton tambahan kagem media-media nipun niki Ki. Iya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna hijau. Hijau ini dasar samudra ya Rayo. Ini lebih memperbaiki hati. Mas Jawir mau ndamel sing warna biru. Biru niki langit samudra ya Rayo. Ini memperbaiki pikiran. Doa terlebih dahulu. Kalau pakai parfum Sang Jagat, jangan lupa gelantri cakranya pun juga disemprot ya, biar dapat tambahan energi. Nah, parfum Sang Jagat ini pun juga ada yang berwarna kuning ya. Yang warna kuning ini lebih pada simbol kekayaan samudra. Ini memperbaiki akhlak, perilaku. Ya. Paket lengkap nih pun Mas Jawir setelah ndamel parfum Sang Jagat, ojo kesupen, ojo kelalen banyu mustika. Banyu mustika ada tetesan mustika nipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Di setiap tetesan, di setiap media nipun banyu mustika Ki Macan. Bahkan tidak hanya tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, karena banyaknya energi-energi negatif, mbah dukun negatif yang tidak terima, sasarannya kita obati, ngoten dengan penawar-penawar medianya Ki Macan. Banyu mustika ada tambahan energi sekarang yang terbaru. Ki Macan melilitkan kain putih, ini simbol tambahan energi untuk banyu mustika. Jika kakak-kakak semuanya yang sudah order banyu mustika dan mendapatkan yang kain putih, ini jangan dilepas, biarkan saja nempel di
botol banyu mustika sampai habis. Yeah. Jika sudah habis, kain putihnya silahkan dikubur. Ya. Nah, doa dulu ya Rek ya, aja lali iki Rek ya, banyu mustika. Alhamdulillah. Sampun. Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 4 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, sombong. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang keempat, tidak sabaran. Keempat sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati. Mau dibayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah bisa saya jual untuk orang-orang yang memiliki 4 karakter buruk dalam tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Dan juga untuk repeat order, orang yang sudah pernah memakai untuk memesan lagi, mohon maaf kalau kalian tidak memiliki rasa bersyukur, tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Karena banyak di luar sana awalnya susah, sekarang sudah bahagia, lupa diri. Kenapa orang-orang yang repeat order ya harus saya seleksi lagi? Karena kebanyakan manusia bisa berubah-ubah sikap dan karakternya. Harus bisa bersyukur. Karena kalau orang bersyukur itu dapat rezeki apapun akan diterimanya. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur mau mendapat rezeki apapun pasti aja akan kurang. Jadi tolong untuk yang repeat order ya, tanamlah jiwa bersyukur. Ya, mau dapat rezeki kecil syukuri, besar alhamdulillah. Ya. Jadi yang repeat order tetap saya cek kembali. Ya. Baik, untuk parfum Sang Jagat dan minyak kasturi saya hanya memerlukan persyaratan. Nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis. Dan golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian masih ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, puskesmas, atau ke dokter untuk meyakinkan golongan darah kalian. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut bukan pohon beringin sembarangan. Akar pohon beringin di sini tumbuh di atas pohon keramat, yang mana tanpa menyentuh tanah akarnya. Ya, dan akar-akarnya pun akar-akar pilihan yang akan saya pilih untuk kalian. Ya, bertujuan untuk apa Ki Macan? Ya, mengaktifkan seluruh papat dan kelima panjar kalian. Dan juga akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Amin ya Allah. Makanya semua doa-doa saya di sini ya, yang kalian ucapkan ya, didengar oleh jurit-jurit saya. Dan jurit-jurit saya itulah yang akan membantu doa-doamu semuanya. Iya, semua media yang saya buat di sini tetap saya doakan kepada Tuhan. Saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahannya sehingga cepat selesai. Ya, karena Tuhan yang memberi parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati itu membantu. Dan si pemakainya menjalani. Isilah dengan kekuatan doa. Ya. Dan juga di sini ada minyak kasturi. Minyak kasturi bagus sekali
untuk kalian mempunyai usaha. Usahanya sepi, usahanya macet, usahanya yang baru merintis saat ini, atau usaha kalian saat ini sedang maju-majunya, gunakan minyak kasturi. Minyak kasturi bisa membantu membuka pintu rezeki usaha kalian. Tapi ingat, ya, kalau sudah rame, hentikan pemakaiannya. Jangan menjadi manusia yang serakah. Gunakan pada saat-saat yang penting, saat-saat yang sepi, saat-saat kalian membutuhkan. Lalu kenapa saya bilang usaha yang rame juga perlu menggunakan minyak kasturi untuk menjaga usaha itu. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, yang hatinya busuk untuk menghancurkan usaha orang lain. Banyak. Hati-hati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Dan juga di sini ada banyu mustika. Banyu mustika saya racik dengan berbahan dasar menjadi air mawar dan juga campuran air. Itu sebagai media. Tapi di tetesan botol banyu mustika mempunyai tetesan mustika ratu pantai selatan, yang mana bermanfaat untuk mengeluarkan atau memancarkan pesona di wajah kalian. Ya, jadi apabila wanita yang memakainya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, menarik, jauh lebih mudah, bercahaya. Orang melihatnya tidak akan pernah bosan. Amin. Ya, ini dikhususkan untuk saudara-saudaraku di luar sana yang kurang percaya diri dengan penampilannya, kurang percaya diri dengan wajahnya, kurang percaya diri untuk bertemu orang-orang banyak di luar sana. Gunakan banyu mustika. Dan apabila dipakai oleh laki-laki, dia akan berwibawa, berkarisma, jauh lebih mudah dan tampan, menarik. Dan ingat, banyu mustika ini bukan pengasian dan bukan pelet, dan tidak akan menghancurkan hubungan rumah tangga kalian, malah membuat harmonis. Ya, di sini ada tasbih sukma yang selalu saya pakai, baik saya membuat YouTube maupun untuk saya bekerja seperti kalian di luar sana. Saya selalu pakai tasbih sukma. Tasbih sukma, ya, sukma adalah jiwa, yang mana kegunaan dari tasbih sukma ini untuk memperbaiki jiwa kalian, ya, mendamaikan jiwa dan raga. Kalau kalian pada saat kalian punya masalah, ya, lalu kalian bertanya dalam hati, jawabannya lain, pikiran jawabannya lain, itulah menandakan kalau jiwa dan raga kalian itu tidak bersatu. Nah, fungsinya tasbih sukma untuk menyatukan jiwa dan raga sehingga bersatu, sehingga klop, apa yang dikatakan hati dan pikiran itu sama. Ya, tasbih sukma juga mampu meleburkan rasa dendam, kebencian dan keikhlasan selama ini yang selalu menanam di hati kalian, tidak bisa hilang. Dia akan meleburkan itu semuanya. Karena dari ketiga itu semuanya bisa membuka pintu rezeki. Amin. Juga bisa memperbaiki mental kalian saat ini hancur lebur di titik terendahnya manusia. Gunakan tasbih sukma, ya, karena tasbih sukma juga bisa mengangkat mental kalian dan mengangkat semangat untuk hidup ke depan. Wah. Ya, tasbih sukma juga bisa melunturkan energi negatif dari luar dan dalam di tubuh kalian. Bisa membaca insting orang-orang jahat di sekitar kalian. Ya, dan tasbih sukma sudah saya bekalkan dengan minyak gaharu. Jadi apabila kalian berdoa dengan tasbih sukma, gunakan minyak gaharu. Ya, semakin sering kalian berdoa melalui tasbih sukma, semakin tajam doa-doa kalian akan tembus ke langit. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Betul. Semua media yang saya buat itu wajib berdoa, sehingga jurid-jurid saya yang ada di media-media ini mengerti tujuan hidup kalian apa, mengerti maksud kalian apa. Betul. Ya, itu tadi. Tasbih sukma juga bisa menetralisir keadaan badan kalian seperti sakit medis atau sakit non medis. Mereka bisa menetralisirnya. Alhamdulillah. Memperbaiki hati, memperbaiki ibadah. Betul. Semakin fokus kalian beribadah, semakin fokus kalian berdoa. Amin. Sehingga doa-doa kalian prak. Fokus satu. Ya.
fokus dalam berdoa. Gunakan tasbih sukma. Ya. Dan juga di sini ada garam Mahacakra. Ya. Garam Mahacakra saya buat untuk kalian di sini setengah kilo atau 500 gram ya. Generous. 500 gram ya, dan saya lekapin dengan rempah daun daun sirih kering. Daun sirih kering dan juga bunga melati bunga kering. melati. Hasil dari ritualan saya. Berfungsi untuk apa Ki Macan? Garam Mahacakra ya. Garam Mahacakra berfungsi untuk menyedot, meresap energi negatif dalam tubuh kalian. Ya, gunakannya 2 sendok makan, dicampur dengan air hangat, masukkan rempah-rempahnya, rendam kaki kalian. Sambil menunggu rendamannya dingin, berdoa, niatkan. Mampu menyerap energi negatif dalam tubuh kalian, ya, dan juga mampu menghapus kesialan dalam hidup kalian. Amin ya Allah. Ya, kalau kalian selalu sial dalam bekerja, dalam berhubungan percintaan, itu akan hempas sialannya. Ya, dan juga bisa mengobatin penyakit medis. Gatal-gatal, kram, kesemutan, ya, rematik, Darah tinggi. ya, kolesterol, ya, lumpuh, gunakan, direndamkan, ya, gula darah, migrain, vertigo, punggung capek, badan capek akibat bekerja, rendamkan kaki kalian sebelum tidur. Betul. Sebelum tidur bisa, setelah bangun tidur bisa. Setelah itu airnya buang di luar rumah. Buat apa dibuang di luar rumah? Sehingga energi-energi yang negatif dalam tubuh kalian tidak masuk di rumah lagi, terbuang di luar. Ya, dan juga garam Mahacakra ini bisa mengobatin medis dan non medis. Ya, kalau non medis apa saja Ki Macan? Yaitu tadi santet, telu, guna-guna, pelet. Jadi kalau kalian merasa sepertinya saya kena pelet nih, rendamkan saja. Ya. Tapi untuk pemesanan garam Mahacakra, ya, itu nama lengkap, tanggal lahir kalian dan hari lahir. Betul. Ya. Dan juga di sini yang terakhir, cermin Akalapati. Yang mana arti dari Akalapati dari bahasa Sanskerta itu paling tertinggi. Jadi cermin paling tertinggi dari segala cermin. Berfungsi untuk apa? Ya, bisa difungsikan untuk di rumah dan di tempat usaha. Ya, manfaat dari cermin Akalapati ini bisa membuka pintu rezeki untuk rumah dan usaha kalian. Amin. Menarik energi rezeki dari luar ke dalam. Amin. Mengharmoniskan hubungan rumah tangga dan mengharmoniskan hubungan usaha kalian. Amin ya Allah. Ya, menarik rezeki dan juga bisa memantulkan tolak bala kesialan. Kiriman-kiriman dari orang lain, santet-santet dari orang lain yang tidak suka dengan kalian itu akan terhempas balik 180 derajat ke orang pelakunya. Ya, itu cermin Akalapati. Dan juga cermin Akalapati juga mampu menjaga rumah kalian. Dari apa? Ya, dari maling. Ya, babi ngepet atau sejenisnya yang ingin mengambil uang-uang kalian di rumah atau di tempat usaha, ya, itu akan terjaga. Ya, baik orang-orang terdekat ingin mengambil uang kalian, itu dia akan bingung mau ngapain. Ya, padahal uang udah di depan mata, tapi tidak diambil. Itu dia. Ya, bisa menjaga pada saat kalian tidur. Bisa menjaring mimpi-mimpi buruk, bisa memperbaiki nama baik kalian, baik di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat usaha. Ya, gunakan di rumah atau di tempat usaha. Persyaratan yang harus kalian dapatkan untuk cermin Akalapati, ya. Kalau untuk di rumah itu nama lengkap dan pekerjaan kalian. Tapi kalau misalnya di tempat usaha, nama lengkap kalian dan nama usaha kalian. Ya, kalau untuk Banyu Mustika, ya, persyaratan yang harus kalian penuhi atau kalian isi, ya. Di situ nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir. Ya. Kalau untuk parfum Sanjagat, itu tadi nama lengkap dan golongan darah. Ya, kalau tasbih sukma itu nama lengkap,
agama dan umur kalian. Saya buat untuk 5 agama. Betul. Ya, dengan berbagai macam tasbih sesuai agamanya masing-masing tanpa terkecuali. Ya. Ngoten gigi ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, medianya Kimacan ini hanya sebuah media. Kimacan selalu bilang isi dengan kekuatan doa agar jurid-jurid pilihan Kimacan mengetahui dan mau menjembatani apa yang menjadi doa-doa si pemakainya. Betul. Kalau si pemakainya jauh dari kata doa dan ibadah, tidak perlu order karena percuma. Betul. Ya, syarat dan wajib itu harus diisi dengan kekuatan doa. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, tadi Kimacan mengingatkan kembali untuk menjaga energi-energi. Ada 4 yang tidak boleh order. Ini terutama yang sudah repeat order ya. Ini Mas Jawir mewakili admin. Admin kalau seandainya menanyakan sesuatu yang berbelit-belit ke kalian, itu secara tidak langsung admin mencari tahu energi dari kalian. Betul. Ya. Kalau kalian energinya tidak bagus, menggunakan kata-kata yang tidak menghargai, akan diblok sama admin. Ya, karena tidak semua orang bisa memiliki medianya Kimacan. Walaupun sudah pernah repeat order, tetap energi tidak bagus akan diblok. Ya, karena kalian order medianya Kimacan, kalian bukan raja, admin bukan pembantu. Mari sama-sama saling menghargai. Admin menghargai kalian, kalian pun juga harus menghargai admin. Gitu ya Ki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, jika kalian ingin tahu lebih mengenai kelengkapan medianya Kimacan, itu bisa menanyakan sama admin. Tanggung jawab wajib dilakukan. Baik itu untuk gelang tricakra, ini wajib dipakai di tangan sebelah kanan. Akar pohon beringin itu kelengkapan untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi. Dimana kalau sudah habis, itu akar pohon beringinnya diambil. Jika tidak bertunas, langsung saja disimpan di tempat uang atau di dompet. Gitu Geki ya. Untuk cermin akalapati dilengkapi dengan air cimani, itu untuk mengaktifkan. Sekali kalian aktifkan cermin akalapati, pastikan jangan sampai jatuh. Kalau seandainya jatuh, formasi dari panca jurid panglimanya Kimacan yang ada 5 itu akan buyar dan kembali ke 10 tempat masing-masing mereka berada. Lalu ya. Jadi kakak-kakak, silakan dipastikan bagaimana cara mengaktifkannya. Apakah sudah diyakinkan dulu terpasang di paku yang bagus? Kalau sudah baru diaktifkan. Ngoten nggih ya. Nah, untuk kakak-kakak semua, jika kalian menginginkan media-medianya Kimacan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Transaksi di luar nomor rekening tersebut itu jangan diikuti ya, karena hanya satu bank account yang digunakan untuk transaksi medianya Kimacan. Nomor rekening tersebut bukan punyanya admin ya. Jadi dipastikan bahwa kalau terjadi sesuatu hal ataupun kalian mau dikembalikan uangnya, pasti bisa, tidak masalah gitu ya Ki ya. Ngaten Ki. Waduh, baik kalau begitu ini saatnya Kimacan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut. Semoga dengan apa yang Kimacan lakukan bisa memberikan kebaikan untuk kakak-kakak yang mengikuti doa terbaiknya Kimacan ya. Amin. Monggo Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan asap dupa kerucut ini dan doa kita hari ini, semoga akan ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan di beberapa hari ke depan. Amin ya Allah. Untuk kalian di luar sana. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini.
Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Terima kasih telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Sehingga kalian mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Amin. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin ya Allah. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positif kembali Amin. di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dilancarkan usahanya. Amin ya Dilancarkan pekerjaannya. Amin. Dilancarkan urusannya. Amin. Dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin ya Allah. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Mantap. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian. Alhamdulillah. Begitu juga doa-doa kolom komentar negatif. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hidup kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk, itu hasil dari perbuatan kalian. Betul. Ya. Dan juga untuk yang mengaminkan doa-doa orang lain di kolom komentar Pintu Misteri. Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa dengan mengucapkan amin, doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek menanam kebaikan dari sekarang. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Saya tahu sebenarnya kalian butuh doa-doa itu, tapi kalian tidak egois. Malah kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa itu akan datang pada kalian sendiri. Masya Allah. Ya. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di kolom komentar Pintu Misteri. Ya. Wong Samar di 10 tempat, makhluk astral. Ya. Di kolom komentar Pintu Misteri ini bukan hanya bangsa manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat, yang selalu berpartisipasi, yang alam semesta utus untuk datang ke kolom komentar Pintu Misteri untuk melihat aura positif dari manusia dengan cara dia membuat komentar. Balasan. Ya, jadi kenapa admin Pintu Misteri tidak pernah muncul di kolom komentar? Karena ada yang mewakilinya. Ya,
Karena ada saudara yang tak terlihat mewakili doa-doa kalian. Merekalah yang akan menilai melalui kolom komentar, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, makanya kalian lihat di kolom komentar itu ribuan itu. Tidak hanya bangsa manusia. Ingat ya, saya garis bawain lagi. Tidak hanya bangsa manusia, ada saudara kita, ciptaan Tuhan juga yang menilai kalian melalui kolom komentar, melalui balasan komentar kalian. Ya itu tadi. Kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan tanya orang-orang di luar sana. Jangan tanya spiritual. Jangan tanya dengan anak indigo. Jangan tanya praktisi, supranatural. Jangan. Biarkan alam semesta yang akan menilai sendiri. Ya. Silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, keluarga hancur, uang morat-marit, susah mencari rezeki, kalau kalian masih dikelilingin aura positif itu, aura positif itu akan membantu kehidupan kalian, mempercepat proses itu semuanya, dan mengangkat semua permasalahan kalian. Amin ya Allah. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Ya. Kalian lihat di kolom komentar Pintu Misteri, kalau yang membalas 100 orang ke atas, berarti kalian sedang dikelilingi aura positif. Itulah yang akan membantu kehidupan kalian. Alam semesta akan membantu mengikis semua penyakit-penyakit dan mengangkatnya. Amin ya Allah. Iya. Karena tidak setiap hari aura positif itu akan muncul. Betul. Hanya di Pintu Misteri kan kalian mendapatkan balasan begitu banyaknya. Bukan hanya kebetulan, tapi alam semesta yang menilai. Betul. Aura positif kalian. Ada juga kok yang di bawah 50. Ada banyak juga kok Ki. Tapi kita harus bisa hargain saudara-saudara kita yang di kolom komentar Pintu Misteri ini yang mempunyai balasan kolom komentar 100 orang. Kalian hebat. Mantap. Ya. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudara di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Amin. Ya, terima kasih banyak Matur nuwun. telah mempercayain video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian. Alhamdulillah. Ya, semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Dan selain itu juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Lakukan setiap hari. Akan ada kesempatan untuk saya Rogo Sukmo. Ya, dan masukkan zodiak kalian. Jangan lupa doa-doanya. Betul. Ya. Karena Rogo Sukmo itu gratis. Gratis. Iya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 3 minggu yang lalu. Oh. Di sini ada zodiak Aquarius. Aquarius. Yang ada di Banjarmasin. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Aquarius Banjarmasin. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang janda Janda. berumur 36 tahun, yatim piatu, yang diceraikan seorang suaminya karena 11 tahun tidak mendapatkan anak. Dan akhirnya dia berjuang hidup untuk menyambung hidupnya, berjualan soto ayam di pasar. Dia hidup sebatang kara, tanpa sanak saudara. Betul, dan betul. tanpa orang tua. Betul. Yatim piatu. Dia anak tunggal satu-satunya dan dibuang begitu saja oleh mantan Suaminya kurang ajar mata suami. Dan dia sekarang sudah makmur dan ditemanin seorang gadis kecil
yang mengangkat rezekinya. Sebelum saya masuk mimpinya, saya menerawang kehidupannya. Iya. Si Aquarius tersebut selalu mendapatkan pukulan-pukulan dari suaminya. Ya. Dan sehingga banyak trauma-trauma sendiri yang dihadapinya. Dan akhirnya di suatu malam dia bertemu seorang gadis kecil berumur 10 tahun yang duduk di depan rumah pondoknya dan menangis. Ya Allah. Dan ternyata anak itu korban perceraian dari orang tuanya. Lah. Orang tuanya kabur dengan sendirinya dan meninggalkan anak kecil itu. Ya Allah, pito kuwi Ya, memar di mana-mana. Ya Allah, di korban ya dipukuli. Pada saat dia pulang dari pasar itu, pas malam-malam Mas Jawi ya, ada anak kecil menangis, dia kayak hantu. Yang datangnya. Ya Allah. Akhirnya kenapa deh? Ya, saya sendirian Kak, kata dia. Orang tua kabur katanya. Sudah berapa hari? 2 hari Mas Jawi. Ya Allah, terus Mame Dia makan nasi seadanya di sana. Dan akhirnya pas pada saat malam itu anak itu diambil ke rumahnya. Besok pagi baru saya akan izin ke tetangga kiri kanan dan kelurahannya. Oh iya betul. Iya Kak. Dan setelah saya terawang itu semuanya, saya masuklah mimpinya. Pada saat itu dia sedang bermimpi hamil dan sedang kontraksi. Saya masuk. Kenapa? Kimacan, saya hamil. Terima kasih atas doanya selama ini. Walaupun suami saya tidak ada. Oh iya, lahirkanlah anak itu. Terima kasih Kimacan. Dan dibantu oleh dukun beranak. Anaknya wanita. Perempuan. Ya, setelah terbangun, Masya Allah. Tapi tidak ada hamil. Tidak ada hamil. Dia berdoa, ya Kimacan, kalau ada kelanjutannya, lanjutkan. To be continue mana ya. Dan akhirnya saya menerawang masa lalunya. Ada apa dengan anak kecil ini? Ternyata di kehidupan di masa lalunya, di reinkarnasinya, si janda Aquarius dan si anak kecil ini dulunya seorang anak dan ibu kandung, yang mana anak kecil ini merawat ibunya sampai meninggal. Dan kemudian anak itu pun meninggal. Dan kejadiannya pun sama. Mereka dibuang oleh suaminya karena suaminya mempunyai istri lain. Tapi ibunya itu membesarkan sampai dia berhasil. Dan sampai anak kecil ini yang sudah jadi dewasa kemarinnya di dalam mimpinya itu tidak mau menikah, dia mau jaga ibunya. Dan di dunia nyata Tuhan mempertemukan lagi dia dengan anaknya, walaupun berbeda rahim. Dan akhirnya vision itu terlihat. Dan dia masih menyimpan vision itu. Ya. Dan akhirnya nak, ayo kita pamit ke kiri kanan tetangga dan kelurahan biar tidak terjadi apa-apa. Dan sudah pamit dan kelurahan pun mengizinkan kalau mau merawat ya silakan, karena anak ini pendatang di kota itu. Pendatang juga Iya, pendatang di kota itu baru 6 bulan. Iya, Bulan. anak itu dan ditinggalkan. Ya Allah, hati nuraninya apa tuh bapak Dan akhirnya dipertemukanlah dengan si Aquarius ini. Ya, dipertemukannya dan anak itu membantu jualan, potong-potong, terus berbantu jualan yang awalnya sepi si Aquarius banyak rame. Dan anak itu membantu, Kak, saya bawa ini ya Kak, Kak saya cuci piring, Kak saya ini, sampai si Aquarius dia makan dulu. Dia gak apa-apa Kak, bareng-bareng aja nanti pas di rumah. Ya Allah. Oh iya. Sampai suatu saat pas pada saat dia cuci piring, si Aquarius tahu dia sedang bersedih. Dek, kamu nangis. Langsung air yang cuci piringnya itu dilakukan. Enggak, itu
tetesan sempratan kak, katanya. Gak usah sedih ya, ada kakak di sini. Kakak akan menjaga kamu. Makasih ya kak. Ya. Terus pulang pun berdua. Sampai suatu saat saya lihat, pas pada saat aku harus tidur, anak kecil itu duduk dan di samping itu berdiri. Duduk dan melihat si Aquarius. Dan apa kata hatinya? Ya Tuhan, semoga kakak ini baik dan semoga saya bisa menjaganya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi Tuhan. Itu yang saya dengar. Dan akhirnya saya bukakan vision masa lalunya, di kehidupan masa lalunya. Kalau dia itu ada hubungannya dengan si Aquarius ini. Dan mereka mempunyai vision sendiri, dan anak itu pun punya vision sendiri, tapi dia menahan. Iya. Sudah berjalan 2 minggu, pada saat itu Aquarius capek dan sakit. Ya. Diurus oleh Dipijit sama si anak itu. Tiba-tiba pas si Aquarius sudah mulai memejamkan matanya mau tidur, dia bilang, memberanikan diri Mas Jawir. Ibu akan aku jaga sampai hayat saya nantinya. Dan si Aquarius terbangun. Apa? Coba ngomong sekali lagi. Iya ibu akan aku jaga sampai akhir hayat saya nantinya. Iya, dua-duanya menangis dan pelukan. Walaupun kamu bukan anak saya yakin kamu pernah ada di kehidupan saya di masa lalu. Dan anak itu pun seperti menjadi dewasa Mas Jawir. Iya kak, walaupun kakak baru datang di kehidupan saya, tapi aura kakak, rasa sayang kakak melebihi orang tua saya. Terima kasih kakak sudah menjaga saya. Sampai ngobrol banyak. Dan dia bilang, besok kita cari sekolah ya, biar kamu bisa sekolah, biar kamu bisa mendapat pendidikan yang layak. Tidak mau, tidak. Udah mulai berbicarakan ibu. Bolehkah saya memanggil ibu? Kata dia. Oh, boleh, kata dia. Sambil menangis si Aquarius, boleh. Saya ibumu. Ya. Saya mau sekolah, tapi asalkan saya tetap bisa membantu ibu. Kita berdua hidup bareng ya bu. Ya. Seorang anak umur 10 tahun tiba-tiba menjadi dewasa pikirannya. Dari situ mulai banyak rezeki, mulai banyak pemasukan, mulai banyak bisa menutupin kehidupan masing-masing. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya warungnya sudah pindah di depan rumahnya. Oh sekarang. Dan hebatnya Tuhan, ramenya di sana sama ramenya di depan rumah. Masya Allah. Padahal jarak antara pasar dan rumah cukup jauh. Dan orang-orang menyukai soto ayamnya. Oh ya Allah. Itu tadi, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain, dan takdir kebaikan itu akan dipertemukan oleh Tuhan. Kita tidak tahu kehidupan kita di masa lalu siapa dan bagaimana. Tuhan pun akan mempertemukan kalian lagi nantinya. Ya, percaya tidak percaya dengan adanya reinkarnasi tidak masalah. Tapi yang saya lihat reinkarnasi dari si Aquarius dan anak itu adalah seorang ibu dan anak yang menjaga sampai akhir hayatnya masing-masing, dan dipertemukan oleh Tuhan lagi di dunia sekarang. Ya, saya harus bisa menahan ini semuanya. Kalau misalnya saya tidak bisa menahan, tidak bisa menyambungkan cerita ini. Adek, ya. Mungkin Adek belum bisa tahu saya siapa dan Mas Jawir siapa. Mungkin nanti si ibu yang akan menjelaskan itu semuanya. Jaga ibumu. Ya, jaga ibumu. Anggaplah dia sebagai ibu kandungmu. Ya, suatu saat nanti kalau ada ibu kandungmu menemukanmu, berbuat baiklah. Ya, tetap mereka juga orang tuamu.
Ya, untuk saat ini doakan ibu selalu sehat, doakan ibu selalu mendapatkan rezeki, belajar dengan baik, buatlah bahagia. Ya, karena yakin orang-orang baik akan dipertemukan dengan orang-orang baik berikutnya. Alhamdulillah. Untuk Aquarius, ya itulah sosok anak kecil yang selama ini kalian idam-idamkan, akhirnya dipertemukan Tuhan berupa anak wanita cantik yang akan menemanimu. Sayangilah dia seperti layaknya anakmu sendiri. Jadi pelajaran yang kita dapat dari si Aquarius yang ada di Banjarmasin, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang saat ini mengangkat anak atau yang sedang belum punya anak, ya, sayangilah mereka seperti kalian menyayangi anakmu sendiri. Betul. Jangan sampai pada saat kalian sudah mempunyai anak, karena dengan anak pancingan kalian menyanyiakan anak itu. Kasihan. Anak-anak itu membawa rezeki buat kehidupan kalian tanpa kalian sadari. Ya, anak itu juga mempunyai rezeki dari Tuhan. Betul. Yang dititipkan kepada kamu. Betul. Ya. Sebentar lagi anak itu ulang tahun. Tolong dibahagiakan, karena selama dia hidup belum pernah dirayakan ulang tahunnya. Iya. Cerita Raka Sukmo yang banyak pembelajaran. Tadi Ki Macan memberikan informasi juga untuk kakak-kakak yang di luar sana yang ikhtiar mempunyai anak kandung kemudian memungut anak untuk pancingan. Jika nanti kalian udah punya anak sendiri, jangan kau sia-siakan. Semakan perlakuan anak pancingan itu seperti anak betul. kandungmu sendiri, orang ya. Jangan kamu sia-siakan. Kalau kau sia-siakan, Tuhan akan marah sekali. Mas David jadi keinget si anak kecil. Si anak kecil yang dilukis sama Pisces Bali yang pakai balon. Maaf ya, agak terganggu sedikit karena energinya sangat besar sekali, yang mana mengaitkan dengan reinkarnasi sebenarnya ini. Jadi perjuangan ibu dan anak pada saat di kehidupan masa lalu, Tuhan menyambung kembali silaturahmi itu. Semangat Nje. Mas doakan semoga Aquarius dengan si adiknya selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, belajar sekitar biar nanti bisa membanggakan si Aquariusnya Nje. Wes rasa nangis ya. Wes. Guyu sewae wes lah. Ya Allah. Semangat deh ya. Nah, nanti semoga kalau ada jodoh bisa bertemu sama Mas Jawi dan Ki Macan. Nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir dengan hari lahir ini akan mendapat ganjaran baik atas perbuatannya. Aja. Ya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira nanti ada berapa tanggal lahir dan hari lahir nggak tuh Biki ya? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan mendapatkan ganjaran baik atas perbuatannya Okay. di bulan Maret di tahun 2023.
Apapun hasil dari penerawan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Amin. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya. Aja sampai lo ya. Iya. Di sini ada kartu orakel saya. Awan, pergerakan. Yang artinya lambang dari awan adalah 7. Oh, 7 kayaknya. 7 tanggal lahir yang akan mendapat ganjaran baik atas perbuatannya di bulan Maret ini. Kita lihat perbuatan baik apakah yang akan mereka dapatkan. Gimana melihat ada 7 tanggal lahir kira ya. Untuk si tanggal lahir yang berhak mendapatkan kebaikan, ganjaran baik atas perbuatannya di bulan Maret 2023. Berpelukan. Ya, jadi siapa dengan anaknya sedang berpelukan sekarang. Ya. Semangatnya. Tanggal lahir yang pertama. Tanggal lahir 15. Nah, lo 15. Tanggal lahir 3. Tanggal lahir 3. Tanggal lahir 16. Tanggal lahir 4. Tanggal lahir 21. Kurang 2 Ki. Tanggal lahir 19. Kurang 1. Tanggal lahir 20. 7 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan ganjaran baik atas perbuatannya di bulan Maret ini. Apapun hasilnya, kita akan lihat di kartu orakel. Ya, di sini ada pusaran yang artinya, ya, kalau kalian selalu membantu teman-teman kalian yang punya usaha, usahanya baru, usahanya sepi, kalian suka membantu membeli dagangannya, walaupun sebenarnya kalian tidak membutuhkan support. Ya. Kalian akan mendapatkan ganjaran baik juga. Pada saat kalian membutuhkan sesuatu, pada saat kalian membutuhkan bantuan dari orang lain itu akan membantu kalian. Jangan mengharapkan dari orang yang kita bantu. Pasti akan ada tangan-tangan Tuhan yang akan membantu kalian. Karena ganjaran baik yang sering kalian lakukan seperti itu. Dan tidak pernah meminta diskon apalagi gratis. Malahan yang saya lihat di sini ya Mas Jawir ya, mereka itu malahan membeli banyak. Setelah membeli banyak malah dilebihin. Wah, ini ada lebihnya buat nggak apa, buat jajan-jajan lagi. Itu bagus. Pada saat kalian susah saat ini, jangan khawatir, akan ada orang yang akan membantu kalian. Itu loh ya, support. Jadi kalau sama ada teman yang membuat usaha ya disupport, aja malah gila-gila gratisan kalian ya. Teman yang sedang membuka usaha itu, mereka bukan cari perhatian. Betul. Apalagi cari kesibukan. Cari duit, cari uang. Kalau masih ada zaman sekarang teman atau saudara yang gratis ya datang ya, aduh, nggak perlu dikenalin, nggak perlu deketin orang yang kayak itu toksik banget itu. Tidak support, yang ada malah menjelek-jelekan kalian di belakang. Wow. Di sini 7 tanggal lahir itu sering sekali yang namanya memberi makan hewan di luar.
rasa empatinya kepada hewan-hewan di luar seperti anjing, kucing, apapun itu. Pada saat kalian membutuhkan rezeki, doa-doa mereka yang akan diijabah Tuhan, yang akan membantu kehidupan kalian. Ada aja kalian rezekinya nanti. Tuh dengerin. Ada aja orang-orang yang akan membantumu nanti. Jangan khawatir. Terus dijaga berbuat baiknya dengan binatang luar ya, terutama anjing dan juga kucing ya Rek ya. Karena mereka berdoa pun juga pasti akan diijabah Tuhan. Ya penting kalian bisa memberikan kebaikan dengan ikhlas. Napa maliki? Wow, pasang surut. Yang di sini kartu oracle ini yang saya rasakan saat ini ya. 7 tanggal lahir itu sering sekali membantu teman-temannya, saudaranya atau orang-orang terdekatnya ya untuk meminjamkan uang. Tapi tidak pernah dibayar, tidak pernah dibalikin. Walah, kepitorek. Tapi pada saat sekarang ya, kalian membutuhkan uang itu, kalian membutuhkan pinjaman dari seseorang ya. Orang itu atau orang lain yang kalian pinjam ya akan memberikan berlipat gitu ya. Jangan khawatir, pada saat kamu butuh uang itu akan membantumu. Alhamdulillah. Akan dipermudahkan oleh Tuhan untuk proses itu semuanya. Ya, jangan khawatir. Gitu Gigi, alhamdulillahirabbil alamin, dibalas dengan orang lain. Di saat kalian mau pinjam uang, orang ini memberi 2 kali lipatnya. Betul. Malahan Gigi ya, alhamdulillah ya Rek. Kemudian apa malih? Iya, di sini ada pohon dan akar. Artinya bersinergi. Artinya pernah menjalin hubungan. Ya. Jadi untuk kalian di luar sana yang tersakitin masalah hati akibat pelakor ya, akibat perselingkuhan atau pengkhianatan ya, jangan khawatir. Kalian akan dipertemukan orang-orang baik sama levelnya seperti kalian. Yang akan mendampingin, yang akan memperbaiki kehidupan kalian. Kalau dengerin kira ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Orang baik itu dekatkan dengan yang baik. Orang yang suka selingkuh, pengkhianat, seorang pelakor, nanti tenang saja akan didekatkan dengan orang-orang yang suka pelakor. Jadi kalian ya, penontonnya Bitu Misteri, kalau di sini kalian bangga jadi pelakor, tobato. Ya, tidak perlu seperti itu ya. Hukum Tuhan itu nyata ya. Jangan ganggu hubungan orang, tidak boleh. Kemudian serigala, yang artinya ya, kalian sering sekali melakukan yang namanya sedekah. Ya, alhamdulillah. Walaupun kecil sedekah. Jadi pada saat usaha kalian sepi, Tuhan akan memberikan rezeki. Pada saat kalian bekerja di suatu tempat, kalian punya masalah di perusahaan itu, ada tempat majikan itu, Tuhan akan menyelesaikan permasalahan. Dan pada saat kalian lagi susah-susahnya mencari pekerjaan, Tuhan akan mempermudahkan itu semuanya. Karena apa? Sedekah Glorek. Rasa empati membantu sesama sekeliling dengan semampu kalian, Tuhan akan memberikan sedekah kekuatan untuk menyelesaikan semua permasalahan kalian. Karena sedekah gitu ya. Makanya kalau kalian bilang nunggu kaya untuk sedekah, jangan seperti itu ya. Tuhan itu tidak melihat seberapa besar yang kamu bisa sedekahkan. Buahnya misalnya kau nggak ikhlas juga dihitung kambi Tuhan. Ya. Lanjut kita kembali. Kebaikan apa lagi yang mereka tanamkan di sini? Wow, ada pelangi. Ya. Artinya di sini pelangi ini yang kartu yang terakhir, Mas. Ya, pelangi. Artinya kalian suka memberi orang tua kalian. Ya. Kalian tidak pernah menceritakan kesengsaraan kalian, susahnya mencari uang seperti apa, yang penting orang tua tersenyum. Pada saat kalian membutuhkan uang untuk bayar kontrakan, untuk ongkos transport bekerja, untuk makan, Tuhan akan mempermudahkan itu semuanya buat kalian. Ada saja uang yang akan kalian diterima. Baik ada orang-orang terdekat memberikan, ini buat pegangan buat kamu. Ini saya talangin nih buat kosan kamu. Ini buat saya talangin bayarin cicilan di bulan ini. Itu tadi.
karena kalian tidak pernah hitung-hitungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuncinya aja hitung-hitungan Rek ya, biar bisa mendapatkan harapan-harapan itu bisa harapan-harapan kalian itu bisa dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Makanya pesan saya, jangan pernah capek menanam kebaikan dari sekarang. Ya, karena kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan saat ini. Betul. Dan satu lagi, 7 tanggal lahir tersebut, kalau kalian sedang mengalami titik terendahnya manusia, jangan khawatir. Ya, Dewi Fortuna lagi berpihak kepada kalian. Alhamdulillah. Dan kalau kalian mempunyai penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Alam semesta akan mampu mengikis penyakit itu semuanya. Alhamdulillah. Asalkan kalian isi dengan kebaikan. Nah, kita isi dengan kebaikan ya. Jadi introspeksi, kalau kalian selama ini sakit-sakitan, terus kalian tidak berbuat baik, tidak melakukan sedekah, ayo diperbaiki. Belum terlambat. Nah, dan kayak gini ya. Waduh, terima kasih banyak Ki Macan. Sama-sama. Berarti ini Ki Macan hanya melihat untuk tanggal lahirnya saja ya Rek ya. Tanggal lahir akan mendapat ganjaran baik atas perbuatannya di bulan Maret 2023. Selamat untuk 7 tanggal lahir ini. Kalau sudah, saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri meluangkan waktunya untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan selalu untuk warga negara Indonesia ini tidak mudah terprovokasi oleh provokator-provokator yang tidak bertanggung jawab, oleh paham-paham radikalisme yang mencuci otak, kemudian menginginkan kehancuran Indonesia. Maksudnya Ki ya. Semoga warga negara Indonesia ini menjadi lebih pinter ya, ojo dadi wong goblok ya. Ojo gelem diiming-imingi kamu nanti bom bunuh diri, kamu akan masuk surga. Surgane sopo gue ya. Lah misalnya masuk surga, kenapa nggak nyuruh itu aja ngebom sendiri ya? Nggak boleh seperti itu ya. Kita jaga terus NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cepat puas ketika kamu berhasil. Jangan cepat kecewa ketika kamu gagal. Segalanya masih bisa berubah. Nah, segalanya masih bisa berubah. Nah, Ki Macan pernah bilang, yang kaya bisa miskin, yang miskin bisa kaya. Ya. Semangat untuk semuanya. Matur nuwun. Sama-sama. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.